Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di Afro Channel. Baik, untuk video tutorial kali ini saya akan coba membahas tentang bagaimana membuat equation dan shape dalam Microsoft Word. Nanti diharapkan setelah teman-teman menonton video ini dan mempraktekannya, diharapkan bisa mengetahui definisi dari equation, kemudian mengetahui cara mengaktifkan equation, selanjutnya mampu membuat dan mengedit equation, kemudian mengetahui definisi dari shape, kemudian memahami berbagai jenis shape, dan yang terakhir mengetahui cara membuat gambar shape ke dalam dokumen. Nah, untuk yang pertama yang akan kita praktekkan adalah tentang bagaimana cara menggunakan equation. Jadi equation adalah fasilitas di dalam Microsoft Office Word yang berfungsi untuk membuat rumus atau persamaan matematika. Nah, di sini ya langsung kita praktekkan saja. Kita buka terlebih dahulu Microsoft Word-nya. Di sini sudah saya siapkan formnya untuk latihan membuat rumus matematika dengan equation. Nah, untuk yang pertama, cara mengaktifkan equation adalah dengan cara mengklik menu insert. Di sini ada menu insert. Nah, ini diklik. Nah, kemudian setelah kita klik menu insert, pada grup ribbon symbol, di sini ada dua ya, ada equation dan simbol. Nah, yang kita pilih itu equation. Klik tanda panah yang ada di menu equation. Nah, nanti akan muncul jenis-jenis equation seperti ini. Nah, ini ada built-in. Nah, built-in ini daftar rumus yang tersedia. Nah, inilah rumus-rumusnya. Ada area of circle. Area of circle ini rumus luas lingkaran. Kemudian ada binomial theorem. Nah, ini rumus teori binomial. Kemudian ada juga expansion of a sum. Ini rumus ekspansi penjumlahan. Kemudian ada Fourier series. Nah, ini untuk menghitung periodik sinus dan kosinus. Nah, ini masih banyak lagi yang lainnya. Nah, ini ada more equation from office.com. Ini rumus lain yang bersumber dari office.com. Kemudian di bawahnya itu ada insert new equation. Ini untuk membuat rumus yang baru. Kemudian di bawahnya lagi ada ink equation. Ink equation ini untuk membuat rumus dengan cara mengetik secara manual atau dengan menggunakan tinta. Jadi kalau saya contohkan nih, nanti akan muncul kalau diklik. Kalau diklik ink equation-nya akan muncul seperti ini. Nah, ini kita ketik manual. Nah, misalnya kita mau mengetik atau membuat huruf P, ini secara manual seperti ini. Nah, nanti jadinya seperti ini dia akan cetak langsung. Nah, seperti itu. Nah, kita coba untuk mengaktifkan equation-nya. Kita langsung mau coba di soal yang pertama ini. Nah, sekarang letakkan kursornya di kolom equation baris pertama. Klik di kolom equation baris pertama. Kemudian klik menu insert. Kemudian klik equation. Ini langsung menu equation-nya aja yang diklik, ya, tidak usah tanda panahnya. Jadi langsung diklik menu equation-nya. Nah, nanti akan muncul seperti ini. Nah, kemudian di kolom equation baris pertama ini juga akan muncul kolom equation seperti ini.
type equation here. Nah, kita disuruh mengetik jenis equationnya di sini. Ini kita klik di sini. Kemudian untuk soal yang pertama, kita akan coba membuat rumus equation x pangkat 2. Nah, untuk membuat rumus equation x pangkat 2, kita bisa klik di sini, kita pilih jenisnya. Di menu equation ini ada fraction. Ada fraction di sini. Kemudian ada script, ada radical, ada integral, ada large operator. Nah, karena kita mau membuat x pangkat 2, nah ini x pangkat 2 ini adanya di structure script. Nah, ini, nah bilangan berpangkatnya ada di structure atau jenis script. Nah, tinggal kita pilih di kotak yang pertama, karena dia mau dibuat bilangan berpangkat, maka yang kita pilih superscript. Ini diklik kotak yang pertama ini superscript, kita klik, nanti akan muncul di sini. Nah, kemudian kita klik di kotak yang pertama. Nah, klik sekali di kotak yang pertama, kemudian langsung saja kita membuat huruf X. Langsung X di situ. Kemudian untuk bilangan berpangkatnya, kita klik di kotak yang kedua, kotak yang kecil di atasnya, tinggal kita ketik angka 2 seperti ini. Nah, ini sudah selesai, x pangkat 2. Nah, ini juga bisa dipindah. Jadi kalau untuk memindahkan teks, kalau kita mau membuatnya menjadi ke tengah, ini bisa kita pilih menu justification. Nah, ini dia posisinya berada di left. Kalau kita mau rubah dia ke sebelah kanan, tinggal kita klik right. Nah, seperti itu, nanti akan berada di sebelah kanan, pindah ke sebelah kanan dia. Kalau kita mau buat ke tengah, sama juga, tinggal kita pilih justification-nya, tapi yang kita pilih center. Nah, nanti akan simbol equation-nya akan berada di tengah. Karena kita ini mau kita buat di pinggir sebelah kiri, maka justification-nya kita pilih yang left. Nah, seperti ini. Nah, untuk soal yang pertama, ini sudah selesai ya, pembuatan x pangkat 2. Nah, di keterangan ini saya coba membuatkan bentuk strukturnya. Tadi kita menggunakan script. Nah, kemudian untuk soal yang kedua, kita coba membuat rumus equation H2O. Nah, jadi caranya sama, klik menu insertnya, munculkan dulu equationnya, klik menu insert, kemudian klik menu equationnya. Nah, seperti ini, langsung diklik menu actionnya. Kemudian H2O itu bilangan juga berpangkat. Nah, maka tetap kita pilih yang script, tapi karena dia pangkatnya di bawah, maka kita gunakan yang subscript. Kalau tadi kita pilih yang superscript, itu untuk pangkat atas. Nah, untuk pangkat bawah kita pilih yang subscript atau pangkat bawah. Nah, ini di kotak yang pertama diklik kembali, kemudian diketik huruf H, kemudian kotak yang kedua diklik, kemudian ketik angka 2. Nah, kemudian tekan tombol tanda panah ke kanan yang ada di keyboard. Sekali lagi saya ulang ya, tekan tombol tanda panah ke kanan yang ada di keyboard supaya kursornya keluar dari kotak. Kemudian tekan atau ketik huruf O, ini O besar. Nah, seperti itu. Nah, ini keterangannya. Kita juga tadi menggunakan structure script ya, jadi masih menggunakan structure script ya, H2O. Ini seperti ini. Ini saya besarkan saja biar kelihatan. Nah, kemudian untuk contoh rumus equation yang ketiga, kita membuat akar X ya, akar X. Caranya masih sama, klik menu insert, kemudian klik menu equation. Nah, di sini karena kita mau menggunakan simbol akar, maka di sini simbol akar ini ada di radical. Nah, ini kita klik radicalnya, kemudian kita pilih yang square root.
klik square root-nya, nanti akan muncul di sini. Nah, ini kita klik di kotaknya. Kita tadi membuat akar X. Nah, ini tinggal kita ketik X seperti itu. Nah, untuk keterangannya ini kita sekarang sudah menggunakan structure radikal. Nah, untuk contoh yang keempat ini mau kita buat rumus X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Kita aktifkan kembali equation-nya, klik menu insert, kemudian klik equation. Nah, karena kita membuat X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2, maka kita menggunakan structure script kembali karena dia bilangan berpangkat. Nah, kita pilih yang superscript, jadi sama seperti yang di atas. Nah, ini diklik di kotak yang pertama, diketik X, kemudian di kotak yang kedua ini kita klik di kotak yang kedua, diketik angka 2. Nah, kemudian tekan tombol panah arah ke kanan, nah, supaya kursornya keluar dari kotak pangkat tadi. Nah, kita tekan sekali saja tombol tanda panah ke kanan yang ada pada keyboard. Nah, kemudian ketik simbol tambah. Nah, X pangkat 2 ditambah Y pangkat 2. Nah, untuk membuat Y pangkat 2 sama, kita menggunakan script kembali. Kita pilih yang superscript. Nah, seperti ini, klik kembali di kotak yang besar, ketik Y, kemudian klik di kotak yang kecil untuk bilangan pangkatnya, ketik 2. Nah, seperti itu. Nah, untuk keterangannya ini kita menggunakan script kembali, script. Nah, untuk contoh soal yang kelima, kita mau membuat equation atau membuat rumus X pangkat 2 per akar X tambah Y. Jadi ini agak lebih kompleks ya, perpaduan antara bilangan berpangkat dengan akar, kemudian menggunakan super. Nah, untuk membuatnya tetap sama, yang harus kita lakukan adalah mengaktifkan equation-nya, klik menu insert, kemudian klik equation seperti ini. Nah, kemudian karena kita membuat bilangan super, maka yang harus kita pilih pada structures, pada grup ribbon structure ini, maka yang harus kita pilih adalah fraction. Nah, ini tanda panahnya diklik, nanti akan muncul jenis-jenis fraction seperti ini. Nah, yang kita pilih yang pertama, stacked fraction. Nah, diklik stacked fractionnya. Nah, kemudian diklik di kotak yang atas. Nah, kita mau menyelesaikan kotak yang bagian atas terlebih dahulu. Nah, di kotak yang bagian atas ini mau dibuat rumus X pangkat 2. Nah, untuk membuat bilangan berpangkat tadi kita menggunakan script. Nah, klik scriptnya, kemudian pilih yang superscript. Nah, seperti itu. Kemudian kita ketik atau kita klik di kotak yang pertama, kita ketik X, kemudian di kotak pangkat kita ketik angka 2. Nah, kemudian kita lanjut untuk penyelesaian kotak yang kedua. Nah, di sini mau dibuat akar X tambah Y, akar X tambah Y, karena dia menggunakan rumus akar, maka pada structure kita gunakan yang radical. Nah, seperti ini, kita pilih yang square root. Nah, ini udah akar. Sekarang kita klik kotaknya, kemudian tinggal kita ketik X, terus simbol tambah, terus Y. Nah, jadi seperti ini untuk contoh rumus yang kelima, X pangkat 2 per akar X tambah Y. Nah, di keterangan ini berarti kita tadi menggunakan structure fraction plus script untuk bilangan berpangkatnya, plus radical untuk bilangan akarnya. Nah, untuk soal atau rumus yang keenam, kita lanjut untuk rumus yang keenam.
kita akan membuat akar X ditambah akar Y per akar X tambah Y. Akar X tambah akar Y per akar X tambah Y. Nah, karena ini menggunakan bilangan super lagi, ini kita aktifkan dulu equationnya sama seperti tadi. Klik menu insertnya, klik menu equationnya. Kemudian karena kita menggunakan super untuk rumus yang ke-6 ini, maka yang harus kita lakukan adalah pilih fractionnya terlebih dahulu, kemudian pilih yang stacked fraction. Nah, kalau sudah, kita selesaikan dulu yang bagian atas, diklik kotaknya. Nah, tadi di atasnya itu akar X tambah akar Y. Maka karena menggunakan akar, kita menggunakan group ribbon structures radical. Nah, ini kita pilih lagi square root. Nah, ketik di atau klik di kotaknya akar tersebut, kemudian tinggal kita ketik X. Kita klik dulu di sini, baru kita ketik X. Nah, seperti itu. Nah, kemudian ditekan satu kali pada tombol panah arah ke kanan. Jadi tekan tombol panah arah ke kanan yang ada di keyboard satu kali supaya dia bisa keluar dari kotak. Nah, kemudian ketik simbol tambah seperti ini. Nah, kemudian kita buat lagi akar. Ini kita klik ya. Nah, kalau seperti ini kan equationnya tidak tampil di bagian atas nih, menu atas tidak tampil equationnya. Nah, dia ada di ujung. Jadi di ujung menu dia aktif. Di sini equationnya. Ini kita klik di sini equation. Nanti akan muncul kembali seperti ini. Nah, kita sekarang mau membuat rumus lanjutannya, yaitu akar Y. Karena kita membuat akar Y, maka yang kita buat strukturnya itu menggunakan radical. Kemudian kita pilih square root kembali. Baru kita klik di kotaknya, kemudian tinggal kita tekan atau kita ketik huruf Y. Nah, untuk bagian atas sudah selesai, akar X tambah akar Y per. Nah, sekarang kita kerjakan yang soal atau rumus bagian bawah. Diklik di kotak rumus bagian bawah. Nah, ini mau kita buat akar X tambah Y. Jadi akarnya cuma satu. Akar X tambah Y. Nah, karena menggunakan akar kembali, maka pada structure pilih yang radical. Nah, pilih yang square root. Nah, setelah pilih radical, pilih yang square root. Ya, akan muncul seperti ini. Kemudian diklik di kotaknya. Kemudian tinggal kita ketik X tambah Y. Nah, untuk soal yang atau rumus yang ke-6 ini sudah selesai. Akar X tambah akar Y per akar X tambah Y. Nah, ini tadi structure-nya menggunakan fraction, kemudian dikombinasikan atau ditambah dengan script, kemudian plus radical. Kita lanjut untuk pembuatan rumus yang ke-7. Nah, ini contoh rumus yang ke-7 mau kita buat nanti. Z sama dengan dalam kurung X tambah Y per akar X kurang Y pangkat 2. Jadi mau kita buat nanti rumusnya Z sama dengan dalam kurung X tambah Y per akar X kurang Y pangkat 2. Nah, kita aktifkan kembali equationnya, klik menu insertnya, kemudian klik menu equation seperti ini. Kemudian karena tadi kita langsung ketik dulu, ketik Z dulu. Z sama dengan, nah tadi dalam kurung. Nah, untuk membuat kurung kita menggunakan structure bracket. Ini bracket. Nah, seperti ini kita gunakan structure bracket seperti ini. Nah, kemudian maaf, saya ulangi karena tadi ada bilangan berpangkatnya ya. Karena tadi ada bilangan berpangkatnya, maka yang harus kita gunakan adalah script terlebih dahulu.
Jadi strukturnya kita gunakan script terlebih dahulu. Ini bilangan berpangkat, kita pilih yang superscript. Nah seperti ini, baru kita klik di kotak yang besar. Nah kemudian karena tadi yang diminta dalam kurung, baru kita pilih yang bracket. Nah jadi tadi pilih dulu scriptnya supaya dia bisa dibuat dalam kurungnya itu berpangkat. Kemudian setelah script kita pilih yang bracket. Bracket ini pilih kotak yang pertama dalam kurung parenthesis di sini. Nah ini diklik di kotak besarnya. Kemudian kita tadi membuat dalam kurungnya x tambah y per akar x kurang y, berarti menggunakan bilangan super. Nah super ini berarti kita menggunakan structure fraction di sini. Nah, klik structure fractionnya, kemudian pilih stacked fraction. Nah setelah jadi, kita isi dulu atau selesaikan dulu di kotak bagian atasnya. Rumus atasnya kita ketik dulu x tambah y. Nah seperti itu. Kemudian kita selesaikan kotak yang bawah untuk penulisan rumus yang bawah. Akar x kurang y. Nah karena ini menggunakan akar, maka kita menggunakan structures radical seperti ini. Nah baru klik lagi di kotaknya, kemudian ketik x kurang y. Nah seperti itu. Kemudian di pangkatnya diklik kotak pangkat, kemudian diketik angka 2. Nah jadi seperti inilah contoh rumus dari nomor 7. Z sama dengan dalam kurung x tambah y per akar x kurang y pangkat 2. Nah tadi ini keterangannya. Untuk pembuatannya tadi kita menggunakan script, kemudian dikombinasikan dengan bracket, kemudian dikombinasikan dengan fraction plus radical. Nah sekarang kita masuk ke contoh pembuatan rumus yang ke-8. Ini mirip dengan rumus yang ke-7, tapi ini tidak ada dalam kurungnya. Ini langsung aja. Z sama dengan x tambah di dalam kurung x tambah y pangkat 2 per akar x tambah y. Jadi kalau tadi ini dalam kurung secara keseluruhan, untuk yang nomor 8 ini nanti yang dalam kurung itu hanya x tambah y pangkat 2 seperti itu. Nah yang harus kita lakukan adalah klik manajernya, aktifkan dulu equationnya, kemudian klik equationnya. Nah kemudian kita ketik langsung z sama dengan, kemudian kita karena ini menggunakan super awalnya, maka kita gunakan menu atau structure fraction. Pilih structure fraction, kemudian pilih yang stacked fraction. Nah seperti ini. Baru kita selesaikan dulu yang bagian atas, klik di kotak atasnya. Nah di kotak atasnya ini mau kita buat dalam kurung x tambah y pangkat 2. Nah karena dia menggunakan dalam kurung, maka kita menggunakan bracket. Cuma karena dia ada bilangan berpangkat lagi, maka yang seharusnya kita lakukan adalah gunakan dulu bilangan berpangkatnya, atau gunakan script baru gunakan bracketnya. Nah sekarang kita pilih script terlebih dahulu, kemudian kita pilih yang superscript karena bilangan berpangkat, kemudian kita klik lagi di kotaknya yang besar, baru kita pilih bracket untuk bilangan untuk dalam kurung. Nah seperti ini. Baru tinggal kita ketik atau kita klik dulu di kotaknya, kotak yang tengah, baru kita ketik x tambah y. Nah di sini bilangan pangkatnya itu diketik angka 2 seperti itu. Nah untuk yang bawah, itu kotak yang bagian bawah adalah akar x tambah y. Nah untuk membuat bilangan akar kita gunakan structure radical, kemudian kita pilih yang square root. Nah kita klik di kotaknya, kemudian tinggal kita ketik x tambah y. Nah ini untuk contoh rumus
ke-8. Z sama dengan dalam kurung X tambah Y pangkat 2 per akar X tambah Y, seperti itu. Nah, ini tadi menggunakan structure fraction tambah script tambah bracket untuk bilangan untuk dalam kurung, kemudian radical. Jadi ini kombinasi dari fraction, script, bracket, dan radical. Untuk contoh rumus selanjutnya, sekarang contoh rumus yang ke-9. Untuk contoh rumus yang ke-9, kita akan coba membuat rumus Z sama dengan dalam kurung X tambah Y pangkat 2 ditambah dalam kurung X per Y pangkat 2 per akar X tambah Y dikurang X pangkat 2. Nah, untuk cara pembuatannya tetap sama, klik menu insertnya, kemudian pada grup simbol klik menu equation, kemudian langsung kita ketik di sini Z sama dengan, nah karena ini menggunakan seper, maka kita gunakan terlebih dahulu structures dari fraction. Nah, ini klik fractionnya, kemudian pilih stacked fraction, nah seperti ini. Nah, kemudian kita kerjakan dulu di kotak bagian atas. Klik dulu kotak bagian atas, ini kita buatkan dulu rumusnya, dalam kurung X tambah Y pangkat 2. Nah, karena ini bilangan berpangkat, maka kita menggunakan structure script. Klik structure scriptnya, kemudian pilih superscript karena dia bilangan berpangkat. Ini diklik superscriptnya, kemudian klik di kotak yang besar. Nah, karena ini tadi rumusnya dalam kurung X tambah Y pangkat 2, maka kita buatkan dulu dalam kurungnya, yaitu menggunakan fungsi bracket. Ini bracketnya diklik, kemudian pilih kotak yang pertama, parenthesis, ini dipilih, kemudian tinggal kita ketik rumusnya di kotak yang tengah, diklik dulu kotaknya, kemudian tinggal ketik X tambah Y, kemudian klik di kotak untuk membuat pangkatnya 2. Nah, kemudian tekan tombol tanda arah panah, tanda panah ke kanan ya, tekan tombol panah arah ke kanan yang ada di keyboard. Nah, setelah itu ketik tambah, kemudian dalam kurung X per Y pangkat 2. Nah, ini karena bilangan berpangkat juga, maka kita gunakan script. Nah, ini superscript sama seperti yang tadi. Nah, kemudian di dalam kotaknya, di kotak besarnya kita klik. Nah, karena ini di dalam kurung X per Y, maka kita buat dulu dalam kurungnya, yaitu menggunakan structure bracket sama seperti tadi, pilih parenthesis. Nah, kemudian klik lagi di kotak besar yang di tengah, kemudian karena dia menggunakan seper lagi X per Y, maka kita gunakan structure fraction. Nah, seperti ini, baru kita gunakan stacked fraction. Nah, kalau sudah, tinggal kita ketik di kotak yang atas Y, kemudian klik kembali di kotak yang bawah, maaf, ini kotak yang atas X, kita ketik X, kemudian yang bawah itu Y. Nah, kemudian pangkatnya itu diketik angka 2.
Nah, untuk rumus bagian atas ini sudah selesai. Dalam kurung X tambah Y pangkat 2 ditambah dalam kurung X per Y pangkat 2. Sekarang untuk rumus yang bawah tinggal kita klik kotaknya, kotak yang di bawah. Kemudian rumusnya akar X tambah Y dikurang X pangkat 2 di akar X tambah Y dikurang X pangkat 2. Nah, ini berarti menggunakan akar. Jadi kita menggunakan structure radical. Kemudian pilih yang square root. Nah, pilih yang square root, kemudian klik lagi di tengah-tengah kotaknya seperti ini. Baru langsung kita ketikkan huruf X tambah Y dikurang Y dikurang X pangkat 2. Nah, ini bilang berpangkat, maka kita gunakan script kembali. Gunakan script, pilih yang superscript. Nah, seperti ini. Baru di kotak besarnya kita buat X. Nah, bilangan berpangkatnya ketik 2. Nah, seperti ini. Nah, untuk rumus nomor 9 ini sudah selesai. Contohnya Z sama dengan dalam kurung X tambah Y pangkat 2 ditambah X ditambah dalam kurung X per Y pangkat 2 per akar X tambah Y dikurang X pangkat 2. Sudah selesai. Nah, ini tadi untuk keterangannya menggunakan structure fraction, kemudian kombinasi dengan script, kemudian menggunakan bracket, kemudian menggunakan script kembali, kemudian menggunakan bracket, kemudian menggunakan fraction, kemudian menggunakan radical, kemudian menggunakan script. Nah, jadi tadi urutan pembuatannya kita letakkan di keterangan menggunakan structure fraction, script, bracket, script, bracket, fraction, radical, script. Nah, ini urutan yang kita coba buatkan contohnya tadi. Jadi ini bisa saja ini nanti urutannya berbeda tergantung kita membuatnya seperti apa, dari yang mana dulu yang kita buat itu tergantung kita sendiri. Kalau tadi saya itu menyelesaikannya dari rumus yang di atas baru beralih ke rumus yang di bawah. Nah, untuk keterangannya, nah ini urutan dari pembuatan rumus di contoh rumus yang 9. Sekarang yang terakhir kita masuk ke contoh rumus yang 10. Nah, di sini rumus yang mau kita buat lebih kompleks lagi. Langsung kita munculkan saja, klik insert, klik equation. Nah, seperti ini. Nah, nanti kita mau buat rumus R sama dengan menggunakan super n sigma xy kurang sigma x kurang sigma y per akar n sigma x pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma y pangkat 2 akar n sigma y dikurang dalam kurung sigma x pangkat 2. Jadi agak lebih kompleks dari yang contoh nomor 9 tadi. Langsung saja kita kerjakan. Kita langsung ketik R sama dengan R kecil sama dengan, nah karena ini bilangan super maka kita gunakan fraction seperti ini. Nah, setelah itu kita kerjakan dulu yang di atas, klik dulu kotak yang di atas. Nah, di sini rumusnya n sigma xy dikurang sigma x dikurang sigma y. Nah, kita gunakan, karena dia menggunakan sigma maka kita gunakan large operator. Nah, di sini ada large operator. Nah,
Ada large operator di sini, banyak fungsinya nih large operatornya. Nah, untuk rumus yang pertama, N sigma XY. Nah, N sigma XY, maka kita ketikkan dulu N-nya. Ketikkan dulu N di kotak. Nah, ini untuk large operatornya, kita nonaktifkan dulu. Klik di kotaknya, kita ketik N, baru kita munculkan sigmanya. Klik large operator, kemudian kita klik sigmanya, kemudian kita klik di kotaknya, kotak di depan sigma, kemudian kita ketik XY, kemudian kurang sigma X. Nah, kita klik lagi large operator, baru kita pilih yang summation. Summation ini kita klik di sini X, sigma X, dikurang lagi. Nah, ini sigma Y, ini sama, klik lagi large operator, pilih yang summationnya. Nah, ini klik kotaknya, kemudian kita ketik Y. Nah, untuk rumus yang atas ini sudah selesai. Nah, sekarang kita membuat atau menyusun rumus yang di bawahnya. Untuk rumus yang di bawah, di sini akar N sigma X pangkat 2 dikurang dalam kurung sigma Y pangkat 2 akar N sigma Y dikurang dalam kurung sigma X pangkat 2. Seperti itu. Berarti ini menggunakan akar. Nah, kalau menggunakan akar, maka kita gunakan yang radikal. Nah, seperti ini. Kita klik di kotaknya, baru kita ketik N, baru kita pilih sigma kembali, large operator, pilih summationnya. Nah, baru kita klik di kotaknya. Nah, karena ini bilangan berpangkat, maka di kotaknya kita pilih lagi structure script. Nah, ini pilih superscribe. Kemudian kita ketik sini X pangkat 2, ini pangkatnya di atas. Nah, seperti itu. Kemudian tekan tanda panah ke kanan yang ada di keyboard seperti itu, biar keluar dari kotak akarnya atau di kotak pangkatnya. Kemudian kurang, kemudian dalam kurung sigma Y pangkat 2. Nah, ini karena dalam kurung, maka kita gunakan bracket, tapi sebelumnya kita gunakan superscript dulu, script, kemudian superscript, kemudian pada kotak yang besar kita gunakan bracket. Nah, seperti ini. Nah, klik, kemudian kita pilih large operator. Nah, sini kita pilih yang summation sigma Y, ini ketik Y di kotak besar, kemudian bilangan berpangkatnya di atas ini 2. Nah, kemudian tekan lagi tanda panah ke kanan. Nah, tekan tombol tanda panah yang ada di keyboard ke sebelah kanan biar keluar dari bilangan pangkat. Kemudian gunakan lagi rumus akar N sigma Y, berarti menggunakan structure radical seperti ini. Pilih yang square root kembali, kemudian klik di kotaknya, kemudian ketik N, kemudian buat sigma Y, ini berarti dari large operator, pilih yang summation, kemudian di kotaknya ketik Y. Nah, seperti itu. Kemudian kurang, kemudian dalam kurung sigma X pangkat 2. Nah, ini karena bilangan berpangkat, maka harus kita buat dulu superscriptnya, script, baru kita buat dalam kurungnya seperti ini. Nah, ini buat tinggal kita pilih large operator kembali, pilih yang summation. Nah, sekarang ini tinggal langsung kita ketik X, kemudian ini langsung kita ketik angka 2. Nah, jadi untuk contoh soal nomor 10 ini sudah selesai. Ini R sama dengan
N sigma X dikurang sigma X dikurang sigma Y per akar N sigma X kuadrat dikurang dalam kurung sigma Y kuadrat akar dikali akar N sigma Y dikurang dalam kurung sigma X pangkat 2. Nah, ini lebih kompleks lagi. Nah, ini coba kita buat urutannya tadi, fraction, kemudian large operator, kemudian radical, kemudian large operator kembali, kemudian script, kemudian bracket, kemudian radical, kemudian large operator, kemudian script. Script ini untuk buat bilangan berpangkat, kemudian bracket, gunakan bracket kembali untuk dalam kurung, kemudian yang terakhir kita gunakan large operator kembali. Nah, jadi untuk contoh-contoh soal atau contoh-contoh pembuatan rumus menggunakan equation sudah selesai. Untuk contohkan ada 10 contoh pembuatan rumus di sini. Jadi ini sudah selesai. Nah, kita masuk ke materi yang selanjutnya. Materi yang selanjutnya ini kita bahas tentang shape. Kita mau membuat latihan membuat gambar dengan menggunakan shape. Nanti kita buatkan contohnya untuk pembuatan gambar menggunakan shape. Jadi shape adalah fasilitas dalam Microsoft Word untuk membuat gambar dari daftar yang telah tersedia. Jadi shape itu memiliki daftar gambar yang sudah disediakan. Di sini ada di menu insert, shape itu ada di menu insert. Kemudian ini pada grup ribbon illustration ini ada shape di sini, shapes. Nah, ini udah ada bentuk-bentuknya, bentuk-bentuk gambarnya. Nah, jadi kita mau membuat gambar dalam bentuk-bentuk yang sudah disediakan di laptop kita. Nah, di sini ada recently used shape. Nah, recently used shape ini adalah bentuk-bentuk shape yang sudah kita gunakan. Kemudian ada lines. Nah, lines ini untuk menyisip jenis garis. Jadi jenis garis ada di sini. Ini jenis garis. Kemudian yang di bawahnya ini ada rectangles. Nah, rectangles ini menyisip objek kotak. Ada beberapa jenis kotak di sini. Kemudian di bawahnya lagi ada basic shapes. Nah, basic shape ini menyisip gambar objek dasar. Jadi ini gambar-gambar objek dasar di basic shape ini. Kemudian di bawahnya lagi ada block row. Block row ini untuk menyisip objek tanda panah. Makanya di sini banyak jenis-jenis tanda panah. Kemudian yang di bawahnya lagi ada equation shape. Nah, equation shape ini untuk menyisip objek rumus. Nah, ini objek rumus ada tambah, kurang, kali, dan seterusnya. Kemudian ke bawah lagi di sini ada flowchart. Nah, flowchart ini untuk menyisip gambar diagram alur. Jadi kalau kita mau buat diagram alur yang bisa berhubungan itu menggunakan bentuk gambar dari flowchart. Kemudian di bawahnya ada stars and banners. Star and banners ini
menyisip bintang dan banner. Jadi ini ada bentuk-bentuk bintang dan bentuk-bentuk banner di sini. Kemudian di bawahnya ini ada callouts. Ini callouts. Nah, callouts ini menyisip dialog teks. Jadi ini biasa digunakan untuk membuat teks. Ini biasanya ada di cerita atau komik. Nah, seperti itu. Baik, kita langsung saja menggunakan bentuk-bentuk gambar yang ada di shape ini untuk membuat salah satu contoh gambarnya. Nah, baik, kita coba buat. Nah, sekarang klik menu insertnya, kemudian kita pilih shape di sini. Jadi pada grup ribbon illustration ini ada shape di sini, diklik menu shape-nya. Kemudian kita coba gunakan bentuk shape dari stars and banner. Bentuk shape stars and banner ini kita gunakan yang ini paling pinggir, double wave. Ini klik double wave, kita gunakan yang paling akhir dari star and banner. Kita pilih yang paling akhir ini double wave, ini diklik. Nah, kemudian nanti setelah diklik, kursornya akan membentuk tanda tambah seperti ini. Nah, untuk memunculkan bentuk shape, tinggal kita letakkan kursornya ini di arah yang mau kita buat atau kita munculkan bentuk shape-nya. Nah, kemudian kita klik, jangan dilepas, kemudian tarik ke sebelah kanan seperti ini. Nah, nanti dia bentuknya seperti ini, jadi seperti ini. Tinggal kita sesuaikan besarnya sesuai dengan keinginan kita. Nah, kemudian untuk menulis tulisan di dalamnya, ini langsung aja bisa diketik. Jadi setelah tadi ini dimunculkan, bisa langsung diketik. Kita mau buat tulisan welcome, atau kalau misalnya gunakan klik sebelah kanan juga bisa. Klik sebelah kanan pada gambar, arahkan gambar terlebih dahulu, atau arahkan kursor ke tengah gambar, kemudian klik sebelah kanan. Nah, kemudian ini, nah, jadi klik sebelah kanan, nanti akan muncul perintah seperti ini. Nah, pilih yang edit text. Nah, nanti ada kursornya muncul di dalam gambarnya. Kemudian tinggal kita ketik tulisan welcome. Kita buat huruf besar aja semua, welcome. Seperti ini. Nah, ini bisa kita besarkan hurufnya. Kita besarkan, tinggal kita blok aja. Kemudian klik menu home. Nah, ini jenis tulisan bisa kita ganti. Nah, ini Allergian, Tensi Roman, Cambria. Ini kita pilih Cambria, coba kita pilih Cambria, kemudian kita buat tebal dia. Kemudian hurufnya atau fontnya kita buat tebal, jadi 36 seperti ini. Sudah jadi ya. Untuk bentuknya kita ambil dari banner tadi, banner double wave. Nah, kemudian untuk membuat tulisan atau teks yang ada di tengah ini, tinggal langsung kita ketik aja tadi welcome, atau klik kanan kemudian pilih yang edit text, maka langsung nanti kursornya aktif. Setelah aktif baru kita ketik tulisan welcome. Nah, kemudian untuk bentuk shape yang kedua, kita klik lagi menu insertnya, kita klik shape. Nah, kita coba mau membuat garis lurus. Ini
caranya sama seperti yang tadi. Arahkan dulu kursornya mau dimulai dari mana, munculkan bentuk shape-nya, kemudian diklik, jangan dilepas, tahan, geser sampai sesuai dengan yang kita inginkan sampai ke sini. Nah, untuk menggeser dari bentuk shape ini tinggal kita bisa gunakan mouse, atau kalau kita gunakan mouse ini sampai muncul, arahkan mouse-nya ke garis atau ke bentuk shape yang mau kita gerakkan sampai muncul tanda panah 4 seperti ini, baru klik, jangan dilepas, baru ini bisa kita geser-geser. Atau kita bisa menggunakan tombol tanda panah yang ada di keyboard. Jadi tombol tanda panah ini bisa digeser kanan kiri atas bawah, bisa digeser seperti itu. Nah, tapi harus diaktifkan terlebih dahulu bentuk shift-nya sampai muncul titik-titik putih seperti ini. Nah, kalau sudah, kita coba tebalkan garisnya pada grup ribbon shape style. Ini kita klik. Nah, ini banyak bentuknya, kita pilih yang tebal. Nah, seperti ini. Atau kalau mau lebih tebal lagi, kita tinggal klik yang ada menu di shape outline. Nah, ini. Jadi pada shape style, pilih menu shape outline, kemudian pilih yang white. Pilih yang white. Nah, ini bisa besar seperti ini, kita buat 6 pp, ini maksimal 6 pp seperti ini. Nah, kemudian garis ini kita buat menjadi 2 bagian. Nah, supaya dia besarnya sama, maka tinggal kita copy saja. Ini dalam posisi aktif ya, shape-nya. Tinggal kita tekan tombol Ctrl, jangan dilepas, kemudian tekan tombol C. Nah, untuk memunculkan hasil kopian, tekan kembali tombol Ctrl, jangan dilepas, baru tekan tombol V. Nanti akan muncul 2 seperti ini. Nah, ini bisa kita detekkan seperti ini. Kemudian supaya 2 garis ini aktif secara bersamaan, nah ini bisa diaktifkannya 2 garis secara bersamaan. Caranya tekan kontrolnya, jangan dilepas, tekan tombol Ctrl, jangan dilepas. Ini tekan sekali aja, jangan dilepas, kemudian arahkan mouse-nya ke garis atau bentuk shape yang belum aktif. Jadi setelah muncul tanda tambah di ujung kursor seperti ini, tinggal diklik. Nah, nanti ini garisnya dua-dua sudah aktif secara bersamaan. Nah, kemudian kita mau bentuk garis ini berada di belakang dari bentuk banner ini. Nah, untuk membuat dia menjadi ke belakang, setelah diaktifkan bentuk garisnya, pada grup ribbon arrange, ini pada grup ribbon arrange, klik yang send backward. Nah, seperti ini, baru klik pilih yang di tengah, send to back. Nah, nanti garisnya akan berada di belakang dari banner seperti ini. Kemudian klik lagi di ini, kita warnain terlebih dahulu. Untuk warna garis, ini pilih shape outline-nya. Nah, kita pilih warna warna orange saja ya, warna orange seperti ini. Nah, kemudian kita pilih lagi bentuk shape-nya. Ini sudah jadi ya untuk bentuk banner, dan garis panjang ini sudah jadi. Sekarang kita klik lagi menu insert-nya, kita ambil lagi bentuk shape yang baru. Nah, sekarang kita ambil bentuk shape yang ada di basic shape. Nah, ini kita ambil yang oval aja, atau kalau mau dari flowchart juga bisa. Nah, seperti ini.
kita buat lingkaran sini. Kemudian kita kasih warna putih dia, fill shape-nya kita beri warna putih. Jadi untuk memberi warna pada shape ini, untuk bagian dalamnya pada grup ribbon shape style ini, di sini ada shape fill, ini diklik, kemudian tinggal dipilih warnanya. Ini kita kasih warna putih saja. Nah kemudian ini kita arahkan di tengah-tengah dari garis, jadi biar seperti kelihatan di paku dia. Nah untuk tulisan ini kita ganti menjadi warnanya warna hitam. Jadi klik menu home, kemudian pilih font color, pilih warna automatic. Nah ini kalau nggak bisa berarti kita gunakan yang shape format. Nah pilih word art style, mungkin tadi kita ini bukannya langsung dari word art style, makanya warna tidak berpengaruh, tidak fungsi di sini. Nah untuk memberi warna, karena kita tadi menggunakan word art style, maka kita pilih menu shape format atau menu format, kemudian pada word art style di sini ada text fill. Ini untuk warnain, maka pilih yang automatic. Nah, sini pilih yang black, jadi ini automatic, pilih yang black. Dia tidak bisa otomatis. Kalau otomatis nanti dia akan berwarna putih, jadi pilih yang black dan supaya warnanya hitam. Kemudian untuk lingkaran ini tinggal kita copy biar sama besarnya, sama seperti tadi. Tekan diaktifkan dulu bentuk shape-nya, kemudian tekan tombol Ctrl, kemudian jangan dilepas, tekan tombol C. Nah untuk memunculkan hasil kopian, tekan kembali tombol Ctrl, jangan dilepas, kemudian tekan tombol V pada keyboard. Kemudian ini tinggal kita klik, arahkan mouse-nya ke gambar atau bentuk shape, klik jangan dilepas, geser ke sebelah kanan seperti ini. Nah ini sudah jadi ya untuk banner, jadi kelihatannya dia di paku di sini pasang. Nah kemudian untuk bentuk shape sendiri ini warnanya juga bisa kita kombinasikan. Ini klik menu shape format atau menu format, tergantung di laptopnya ya, Office berapa ya. Kalau di saya ini Office Word 2019, maka menunya itu shape format. Kemudian pada shape fill ini pada grup ribbon shape style, pilih yang menu shape fill, kemudian pilih yang gradient. Nah di sini ada wedge variation. Nah, ini bisa dipilih di sini. Kita pakai yang light aja, linear right. Nah seperti ini. Nah jadi untuk gambar yang pertama sudah jadi ya, gambar yang pertama sudah jadi. Sekarang di bawahnya kita coba buat penunjuk arahnya. Kita coba buat penunjuk arahnya. Caranya sama seperti tadi, klik menu insertnya, kemudian di grup ribbon illustration pilih shapes, kemudian pilih rectangles. Nah ini ada bentuk kotak, ini kita buat pilih yang rectangles seperti ini. Kemudian klik jangan dilepas, arahkan sebelah kanan, kita perkecil lagi seperti ini. Ini kita perkenalkan. Kemudian kita ambil lagi shape-nya, bentuk shape-nya, klik menu insert, kemudian klik shape, kemudian pilih lagi pada rectangles. Nah ini kita buat penompangnya, klik di sini, kita buat di sini penompang seperti ini. Ini tinggal kita warnain ya. Untuk warnanya kita buat aja warna hitam. Ini juga sama.
klik yang hitam seperti ini. Nah, kemudian untuk penunjuk arahnya kita akan coba menggunakan shift row. Jadi pilih, klik menu insertnya, klik shiftnya, kita pilih yang block row. Nah, ini kita pilih yang row right, kemudian kita letakkan dia berada di tengah-tengah seperti ini. Nah, diarahkan ke tengah seperti ini. Nah, ini tinggal kita beri warna putih, pilih yang shape fill, kemudian pilih yang warna putih. Nah, outline-nya pilih yang putih juga ya. Nah, jadi jadinya seperti ini ya. Nah, inilah contoh pembuatan gambar dengan bentuk shape atau bentuk-bentuk yang sudah disediakan di laptop kita. Jadi sini contohnya udah ada bannernya, kemudian di sini kita buat contoh penunjuk arahnya. Baik, jadi untuk video tutorial kali ini untuk pembuatan rumus equation dan pembuatan gambar menggunakan shape ini sudah selesai. Semoga apa yang saya jelaskan bisa dipahami oleh kawan-kawan semua. Mudah-mudahan ilmunya bisa bermanfaat. Mungkin sampai di sini saja penjelasan dari saya. Sampai ketemu di video tutorial selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.